Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Sekalipun mungkin tubuh kita lemah, fisik kita lemah, sama seperti saya yang sedikit lemah karena batuk-batukan dan ya masuk angin lah. Tapi terus terang saya terus akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dari Hotel Grand Cokro Balikpapan ini, di tempat saya menginap pada saat ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara untuk dikuatkan, diteguhkan, dan diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tadi dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Manakah hidup kita yang sia-sia? Hidup orang yang berada di dalam kubangan dosa, di dalam kejahatan, di dalam hal-hal yang tidak baik, itu adalah hidup yang sia-sia. Ingat itu. Bahkan saudara-saudara, kalau ketika kita hidup hanya untuk hal kedagingan kita, kita sedang menghidupi kehidupan kita yang sia-sia itu sendiri. Banyak orang berjuang untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kemewahan, untuk mendapatkan sukacita, baik itu melalui jabatan, melalui harta yang dia miliki, melalui makanan dan minuman dan sebagainya. Ingat, itu adalah kesia-siaan. Dan jangan berlomba-lomba untuk hal-hal yang sia-sia. Ada begitu banyak orang bangga sekali kalau dia bisa makan di restoran, kalau dia bisa bergabung dengan kaum jet set atau kaum sosialita. Banyak orang terlalu bangga saudara-saudara kalau berfoto kepada pejabat-pejabat negeri, pejabat-pejabat negara kita, atau orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Sebenarnya semuanya tidak salah, asal kita mau memakai itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan menjadi tujuan utama. Melalui firman Tuhan ini saudara-saudara, saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, engkau sudah ditebus untuk hal-hal yang seperti itu. Jangan lagi tinggal dengan hal-hal yang seperti itu. Keluarkan dirimu dari hal-hal yang seperti itu. Kita diciptakan oleh Tuhan, bahkan kita ditebus dan dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berharga. Apa itu yang berharga? Kalau kita menjadikan diri kita menjadi bermanfaat, berguna, dan memberkati orang lain, dari hidup kita ini, dari fisik kita ini, dari apa yang kita miliki ini, haruslah bermanfaat bagi orang lain, sehingga semuanya tidak sia-sia. Kalau engkau memiliki kepintaran, pergunakan kepintaranmu itu untuk menjadi berguna bagi orang lain, menolong orang lain. Kalau engkau memiliki uangmu, saudara-saudara, mari pakai itu untuk pelayanan bagi Tuhan. Lihat apa yang perlu kita lakukan untuk Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Dan saya mau ingatkan saudara-saudara, jangan hanya fokus dengan dirimu sendiri, dengan hidupmu sendiri, dengan keluargamu sendiri.
Bukan berarti bahwa kita tidak harus memperhatikan hidup kita, istri kita, suami kita, atau keluarga, anak-anak kita. Tidak. Saya tidak ingin mengatakan bahwa semuanya kita harus meninggalkan keluarga kita. Tidak. Cuma jangan hanya hidup untuk memperjuangkan hal-hal yang seperti itu. Ingat, Tuhan menempatkan engkau, menciptakan engkau begitu dengan tugas yang mulia, tugas yang berharga. Bisa membawa orang, mengajak orang untuk boleh berjalan di jalannya Tuhan. Dengan cara apa? Satu, mengingatkan dia untuk apa? Untuk persekutuannya dengan Tuhan. Mengingatkan dia juga akan hidup yang berharga yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Keselamatan yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tugas kita sekarang, mari kita tempatkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang berharga, hal-hal yang berguna. Kemarin ketika saya ditetapkan, dikukuhkan menjadi pendeta di HKBP Philadelphia, Batakan, Balikpapan Timur ini, saya sungguh bersukacita dan terkesima melihat begitu banyak orang jemaat Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka begitu mendedikasikan dirinya untuk kepentingan pelayanan. Dari sintua-sintuanya juga, aduh, luar biasa. Terus terang saya merasa, wah, hebat mereka. Anak-anak remaja juga, naposo bulungnya juga. Mereka mau bekerja dengan luar biasa. Ya, saya melihat begitu kebersamaan mereka itu. Ya, mereka tidak malu dengan rasa yang capek sedikit pun, mereka tidak malu dan tidak merasa lelah dengan apa? Dengan apa yang mereka lakukan. Ada begitu banyak orang-orang yang mau mengangkat-angkat kursi, ya kan, sampai mereka ya berkeringat-keringat seperti itu. Buat saya itu terus terang itu hal yang sangat luar biasa dari jemaat yang pernah ya saya alami. Semoga ini merupakan awal yang baik. Semoga mereka juga bisa memakai tubuh dan hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi Tuhan. Jangan lagi lakukan hal yang sia-sia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita suka membutuhkan penghargaan dari orang lain. Ya, padahal banyak orang Kristen justru tidak dihargai dalam hidupnya sehari-hari. Demikian juga orang-orang yang percaya ketika itu. Ya, di zaman-zaman mula-mula kekristenan. Bukan rahasia lagi bahwa kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu dianggap sama sekali tidak berharga di mata masyarakat. Orang Kristen bukan saja diperlakukan tidak adil, tetapi juga dianiaya dan dibunuh, dijadikan pakan binatang buas. Wah, begitu luar biasanya, teraniaya benar mereka. Tapi ini yang mau diingatkan oleh Kristus kepada mereka. Tidak apa-apa. Semuanya itu menjadi sukacita, menjadi berkat kalau kita bisa mati karena Kristus, memperjuangkan iman kita. Itu luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, dunia selalu saja menghargai kita dengan apa yang kita pakai. Apakah pakaian yang kita gunakan, merek apa pakaian kita, apa sepatu yang kita pakai, semahal apakah sepatu itu, apakah rumahmu besar dan semahal apa rumahmu itu, tingkatnya berapa, punya mobilmu mobil apa. Itulah manusia. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kalau kita memiliki Kristus, ketika kita memiliki hati yang benar-benar tulus untuk melayani, disitulah berkat Tuhan dan kehidupan yang berharga itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Jadikan dirimu rendah hati. Ingat, engkau sudah ditebus dari hal-hal yang tidak baik. Sekarang Tuhan mau menjadikan kita menjadi hambanya. Dulu kita menjadi hamba iblis karena kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh iblis. Ketika kita disakiti, kita mau menyakiti hati orang lain. Ketika kita dipukul, kita mau membalas itu dengan pukulan dan kita dendam kepada mereka. Tapi menjadi orang Kristen tidak lagi seperti itu. Engkau sudah ditebus dengan begitu mahal. Jangan rendahkan dirimu dengan hal-hal yang rendah itu, dengan hal-hal yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Tapi tunjukkan dirimu, tempatkan dirimu di tempat yang berharga dengan kita memiliki kasih dan cinta kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, berkatilah itu. Biarlah penebusan-Mu yang begitu berharga bagi hidup kami
kami boleh pelihara, kami boleh hormati, hargai, dan kami jaga sampai selama-lamanya, sehingga hidup yang kekal itu menjadi milik kami, dan kami ditempatkan di tempat yang paling mulia dan paling berharga bersama dengan Engkau ya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap berkarya, dan lakukan yang baik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.